guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han tidak berpikir bahwa perubahan semacam ini akan terjadi. Ketika inti emas terkondensasi, vitalitas kuat yang meletus tiba-tiba mengejutkan telur kunpeng, yang terukir dengan arai sihir melahap yang besar, dan secara otomatis terbang dan menelan vitalitasnya. Teknik melahap besar adalah salah satu kekuatan magis dari jalan iblis. Ini sangat kuat dan sangat sulit untuk disempurnakan. Sekarang ini didorong dan ditelan, hampir menghancurkan rencana kultivasi Fang Han. Mencari kematian, teriak Fang Han sangat marah, baru saja dia akan memadatkan Jin dan, itu benar-benar dihancurkan oleh telur raksasa ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan lambaian tangannya, dia menggenggam telur raksasa itu dengan keras, dan inti emas yang samar-samar di kepalanya berangsur-angsur menjadi simbol kehidupan dan mengambil kembali kekentalannya. Untungnya, telur raksasa ini belum benar-benar menghancurkan pondasiku. Energi yang dikonsumsinya tidak lama, sebelum dapat dikumpulkan kembali dan dibangun kembali menjadi Jindan. Kata Fang Han memeriksa tubuhnya dan itu tidak masalah. Dengan keberadaan pohon dunia, tidak lama untuk mengumpulkan vitalitas dunia abadi baginya. Sambil memegang telur kunpeng raksasa di tangannya, Fang Han merenungkan untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa telur raksasa ini menjadi bayangan. Kemungkinan bahwa telur raksasa ini berevolusi menjadi arai sihir melahap besar jauh lebih tinggi. Dan Fang Han memiliki perasaan daging dan darahnya terhubung dengan kunpeng ini. Perasaan aneh bahwa telur ini tampaknya dilahirkan dengan sendirinya. Namun, ini tidak biasa. Jindan yang baru saja diserap oleh raksasa kunpeng memiliki esensi kehidupannya sendiri. Sepertinya jika aku menggunakan 56 jenis kekuatan magis untuk menjadi Jindan, maka telur raksasa kunpeng ini mungkin menetas menjadi susunan sihir melahap besar. Ini juga sangat bagus untuk melahap berbagai kekuatan sihir. Ini bahkan lebih baik daripada tubuh Meng Shaobai. Kata Fang Han memikirkannya dan menekan penyesalan bahwa dia tidak bisa mengkonversi kunpeng menjadi Jindan. Evolusi arai sihir melahap besar tidak lebih buruk dari teknik pemotongan besar. Ini benar-benar sukses besar, menambah jimat kehidupannya lebih kuat. Inti emas yang kental di masa depan bahkan lebih kuat. Ah, lupakan saja. Walaupun dengan insiden ini kamu belum dapat memperbaiki Jindan, tetapi ini juga masalah waktu. Apalagi, kali ini kamu bukannya tanpa keuntungan, kekuatanmu sangat meningkat, dan kekuatan fisikmu semakin kuat. Gumam Fang Han mengangguk, saat dia berjalan keluar bersama bayi Xingyun dari ruang rahasia, dan terbang jauh ke ruang belajar di sisi lainnya, dia melihat pangeran ke-24 merapikan tumpukan dokumen rahasia. Begitu pangeran melihat Fang Han keluar, dia langsung bertanya, "Rekan Dao, apakah kamu punya seorang teman?" Ada kekecewaan yang jelas di wajah pangeran. Dia kemudian melihat bayi raksasa yang keluar bersama Fang Han. Budidaya bayi raksasa ini sebenarnya adalah tingkat 5 kekuatan gaib, dan tubuhnya menyampaikan suasana yang mengerikan, yang berkali-kali lebih mengerikan daripada leluhur Qing Yang. Seolah dia menghadapi raksasa kecil Jindan. Fang Han berkata, "Ini adalah kepala sekte kecil dari Gerbang Bintang, bayi Xingyun. Aku membantunya dengan Nidan untuk melangkah ke tingkat kelima, dan menyempurnakan Jindan dari Zhao Xuanyi. Sekarang dia memiliki 27 jenis kekuatan magis." Kata Fang Han memperkenalkan. "Ternyata seperti itu," jawab sang pangeran menghela nafas lega. Jika Fang Han sendiri mengambil nirvana dan tidak mengolahnya menjadi Jindan, maka dia akan meragukan apakah Fang Han dapat melangkah ke Jindan dalam hidupnya. Tapi karena Fang Han tidak memakainya, itu berarti orang ini ingin membangun kekuatannya sendiri. Jindan Zhao Xuanyi telah dimurnikan. Bayi Nebula juga menerobos, dan dia mewarisi posisi hebat dari Gerbang Bintang. Tampaknya ada harapan besar dia akan sukses membentuk kekuatan besar di masa depan. Tampaknya metode dingin ini sangat ampuh. Gumam pangeran memikirkan banyak masalah pada saat yang bersamaan,
dan pada saat ini, dia bangkit dan menyapa bayi Nebula. Dia tahu banyak tentang berbagai peristiwa besar dari berbagai sekte. Posisi bayi Nebula di gerbang bintang, secara alami dia mendapat beberapa informasi. Dia berkata, "Mengapa Anda memberikan nirvana kepadanya dan tidak memakannya sendiri? Kamu telah mundur selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, konferensi penjualan Jiuding Xuan telah berakhir. Akhirnya eliksir legendaris yang disebut Sheng Sheng Hua Hua, menyebabkan kegemparan di tempat kejadian, harganya melambung naik, dan akhirnya Hua Tiandu membelinya dengan harga 3 miliar pil. Ada juga beberapa raksasa misterius yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut, tetapi mereka belum dapat membelinya." Ketika pangeran mengatakan berita itu, dalam beberapa kata, Fang Han bisa membayangkan pemandangan yang panas saat itu. Pil Sheng Sheng Hua Hua, itu adalah pil untuk master rahasia umur panjang, yang digunakan untuk menerobos ke tingkat kedua tubuh abadi. Aku tahu mengapa Hua Tian membelinya dengan segala cara. Dia ingin mengambil dan ini setelah menembus ranah rahasia umur panjang. Alam rahasia umur panjang adalah yang paling penting. Itu tak terkalahkan di sekte Yuhua. Bahkan jika dia membunuhku, Feng Baiyu tidak akan mampu menahannya. Gumam Fang Han, dia melanjutkan, "Aku tidak tahu ini. Kultivasi Panwu Hua Tiandu sangat sulit untuk menembus ranah rahasia umur panjang, tetapi begitu ia menerobos, ia dapat dengan cepat diolah ke tubuh abadi, dan ia sekarang telah mendapatkan pil hebat ini. Saya bisa memastikan bahwa begitu dia menerobos ranah rahasia umur panjang, dia akan segera memakainya, dan meraih kesempatan menjadi tubuh abadi." Hak untuk berbicara di sekte menjadi luar biasa, angan-angannya ini memang keterlaluan, kata Fang Han. Tapi masih ada berita yang lebih buruk. Nada pangeran agak berat. Berita rahasia ini dibeli dari 6 liga. Kabarnya Kaisar telah mengizinkan Hua Tiandu dan Yan Sui bertunangan, dan hanya menunggu keduanya untuk mengolah ranah rahasia umur panjang, dan secara resmi menjadi seorang Tao. Kata pangeran. Fang Han berkata, "Aku melihat nama wanita ini di daftar umur panjang adalah peringkat kedua, dan peringkatnya masih di depan Hua Tiandu." "Siapa perempuan ini?" kata Fang Han ingat daftar calon umur panjang. Pangeran ke-24 menjelaskan, wanita ini adalah orang kuat berpangkat sangat tinggi dalam murid sejati Tai. Itu tidak terduga, seorang raksasa abadi tidak bisa membunuhnya. Ini kejadian 300 tahun yang lalu. Jika dia menikah dengan Hua Tian, kekuatan mereka akan menjadi sangat mengerikan. Kata pangeran menjilat bibirnya. Dia melanjutkan, di antara banyak pangeran, pangeran keempat adalah pangeran tertinggi, dan pangeran tertua didukung oleh Hua Tiandu. Meskipun dia adalah putra tertua kaisar, itu sedikit lebih buruk daripada pangeran keempat, tetapi sekarang berita telah menyebar, yang membuat kekuatan pangeran Feng telah berkembang pesat. Nona Yan Sui ini, 300 tahun yang lalu, pernah berkelahi dengan para penatua dari sekte iblis abadi yang baru saja dibudidayakan ke ranah umur panjang, dan terjebak oleh iblis itu selama 3 hari 3 malam. Sebenarnya iblis itu tidak mampu membunuhnya, tetapi sebaliknya Yan Sui ini menggunakan kekuatan magis untuk merobek formasi dan keluar dari perangkap. Itu juga menghancurkan beberapa senjata ajaib tanpa hukuman, dan dengan demikian menjadi terkenal. Kata pangeran menjelaskan lebih lanjut. Ini sangat bagus, tuan dari misteri berumur panjang tidak sanggup melumpuhkan wanita ini. Ngomong-ngomong, ternyata Hua Tian akan bertunangan dengan murid Tai. Pil Sheng Sheng Hua Hua ini, cepat atau lambat, akan menjadi milikku. Berita ini sangat bagus, kata Fang Han. Ketika sang pangeran mendengar ini, dia bergidik dan bergetar, orang ini benar-benar berani dan rakus akan pil. Apakah itu obat manusia atau obat iblis, dia selalu menginginkannya. Namun, bisakah Anda mengambilnya dari Yan Sui? Wanita itu dekat dengan keberadaan para raksasa zaman. Jika Anda melupakannya, adalah hal yang baik bahwa Anda dapat membantu saya mencapai kekuasaan. Saudara Fang Han, untuk membantu Anda membeli nirvana, saya telah menghabiskan 400 juta ramuan obat,
dan menghabiskan uang sebagai hadiah ulang tahun Linglong Xianzun bulan depan. Anda mengatakan bahwa Anda dapat memperbaiki Yuan Ying dan, apa kamu tidak harus bersiap-siap? Kata Pangeran. Fang Han berpikir sejenak dan berkata, ulang tahun Linglong Xianzun, kamu dan aku akan pergi bersama, hadiah ulang tahun itu akan dipersiapkan olehku. Pastikan bahwa Linglong Xianzun menatap Anda dan saya dengan sangat hati-hati. Kata Fang Han tanpa ada rasa bersalah. Pangeran melihat bahwa Fang Han menolak untuk membayar hutangnya, dan ragu-ragu. Dia secara alami menolak untuk mempercayai kata-kata kosong ini. Saat ini tangan Fang Han bergoyang, dan dia mengeluarkan jindan besar. 27 jenis kekuatan magis di atas tangannya sedang berjalan, memancarkan kekuatan yang kuat, dan itu adalah jin dan milik Song Wei. Fang Han berkata, bagaimana dengan jin dan ini? Hadiah ini saja sudah terlalu mahal untuk ulang tahun Linglong Xianzun. Kata Fang Han. Pangeran menelan ludah, Linglong Xianzun dan Tai Yimen adalah musuh bebuyutan. Jika Anda menawarkan jin dan seorang murid Tai Yi untuk hadiah upacara ulang tahun, maka Linglong Xianzun pasti akan sangat senang. Namun, golden dan ini adalah harta yang tak ternilai, kenapa harus diberikan pada orang lain? Kata Pangeran sangat iri. Kamu tidak mengerti, jika jindan ini kita berikan sebagai hadiah, pada suatu saat nanti, kau dan aku akan mendapat manfaat yang bisa dibayangkan. Jika jindan ini kuberikan padamu, kamu belum tentu bisa mencernanya. Pangeran adalah orang yang cerdas dan tentu saja tahu kompleksitas masalah ini. Sekarang satu pintu tidak mendukungmu, apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kamu tidak menjadi seorang pangeran, kamu tidak akan kehilangan uang dengan mengandalkan sekte besar Linglong Xianzun. Jika kamu tidak mencari dukungan sekarang, hidupmu di masa depan akan sia-sia. Ini juga untuk mempersiapkan retret untukmu. Kata Fang Han diam-diam membentuk rencana besar.